Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau nge-share tips mendapatkan nilai ujian SOKA yang awesome. Mau tahu apa aja tipsnya? Keep on watching ya. Emangnya kenapa sih nilai SOKA itu harus tinggi? Alasan yang pertama, hubungannya dengan IPK. Nah, nilai SOKA ini memiliki bobot skor yang berkontribusi terhadap IPK. Bobot skor tiap fakultas kedokteran mungkin berbeda. Nah, di kampus aku, bobot skor nilai SOKA itu 40% terhadap IPK. Artinya, cukup signifikan untuk kenaikan ataupun penurunan IPK. Pengalaman aku, ketika aku mendapatkan nilai yang bagus saat SOKA, IPK aku mengalami kenaikan yang cukup mengagumkan. Tapi kalau lebih rendah ya juga mengagetkan. Kedua adalah parameter kemampuan. Jadi kalau misalnya SOKA, setelah berakhir SOKA ini menjadikan aku mengetahui aku sudah sampai mana sih kemampuan pemahamannya terhadap sistem saat itu. Jadi aku sudah sampai mana, apakah sudah maksimal, apakah sudah seperti yang aku harapkan, atau masih harus belajar lagi. Menurut aku nggak cukup aja gitu mengandalkan keberuntungan, karena aku juga orangnya nggak hoki-hoki amat he. Nah, faktor keempat ini menurut aku yang cukup signifikan. Oh iya, pemahaman yang mantap emang nggak instan. Kuncinya memanfaatkan tutorial atau PBL dengan sebaik mungkin. Tips persiapan SOKA itu cuma satu dan paling krusial, yaitu adalah rangkuman. Rangkuman yang dibuat dan didesain sendiri itu emang hampir nggak pernah ngecewain. Meskipun kita minjem rangkuman teman, usahakan untuk memahaminya terlebih dahulu, dan kalau bisa kita membuatkan rangkuman dari rangkuman yang udah dari teman itu, karena itu membuktikan kita udah memahaminya. Oh ya, aku tuh orangnya kalau bikin rangkuman pakai kertas terus nulis salah gitu, kayak aku suka ganti aja kertasnya. Terus karena males type jadi kayak takutnya boros gitu kan. Jadi aku lebih milih untuk membuat rangkuman itu menggunakan Microsoft Word. Jadi kayak aku tuh semenjak kuliah kayak berubah-ubah banget ya gimana cara aku membuat suatu rangkuman. Kadang harus tulis tangan dengan kertas ukuran B5, pokoknya sampai akhirnya aku menemukan metode yang tepat setelah aku melakukan self assessment dan itu nyaman dan work ke aku. Jadi kayak aku akhirnya sekarang kalau bikin apa-apa rangkuman pakai Microsoft Word. Selanjutnya di convert ke PDF, lalu aku print dan suka dijilid spiral gitu biar lucu. Nah, di sini ada contoh rangkuman aku untuk SOKA yang udah aku convert. Nah, ini dari sekian banyak sistem yang ada, aku saat ini di Tropical Medicine System. Yeay, satu sistem lagi untuk menuju akhir dari PPDS. Tapi itu merupakan awal untuk langkah selanjutnya. Ya, gitu deh. Nah, ini dia untuk rangkumannya itu sendiri. Kayak aku bikin konsep gimana aku jadi seneng bacanya dan aku paham sih yang paling penting. Nah, di sini ada header. Headernya ini aku kayak bikin sesimpel mungkin
dan setiap sistem itu tertulis di situ. Di sini kan tertulisnya TMS, dan halamannya itu aku sengaja buat selang-seling. Jadi halaman pertama di kanan, halaman selanjutnya atau yang genap di kiri, karena nanti aku tipikal orang yang ngeprintnya hemat gitu. Jadi kalau dia bolak-balik, dia akan di satu sisi yang sama. Overall sih sederhana aja. Sebelumnya itu untuk masuk ke basic science setiap kasus pasti aku cantumin case review. Nah, untuk kasus yang pertama ini diagnosisnya DHF secondary infection, itu aku case reviewnya di sini jangan lupa sesingkat mungkin dan semewakilkan, jadi serepresentatif mungkin. Dan yang di sini highlightnya itu keluhan utama, keluhan penyerta. Dan aku suka nyediain kayak kotak gitu, kayak kotak pikiran aku. Jadi kalau udah ngeliat kayak gini, ya keluhan seperti itu biasanya bagaimana yang harus di garis bawahi gitu. Lalu di sini ada anamnesis atau history taking. Lalu biasa pemeriksaan selanjutnya dari pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang yang mendukung sampai ke diagnosis. Jadi kayak lebih ke ringkasan, langsung ringkasan terapinya. Dan selanjutnya kayak aku bikin semacam poin-poin yang aku harus jelaskan di kasus itu. Ini kayak intinya apa ya, hal yang harus aku jelasin jangan sampai enggak, karena poin-poin itu tuh yang aku harapin bisa mewakili satu case ini. Dari basic science-nya kan ada fisiologinya, dari demam, lalu definisi sampai ke pola demam, lalu ke kasus itu sendiri yaitu kan infeksi dengue. Nanti clinical science-nya juga jangan lupa jelaskan daripada poin-poin all about di sini tuh aku selalu meliputi 15 poin. Nah, apa aja nanti akan aku tampilkan. Di sini langsung basic science-nya tadi fisiologi suhu tubuh. Untuk masuk ke termoregulasi, jadi kayak aku bikin fisiologi suhu tubuh dulu. Jadi kayak kapan dikatakan demamnya gitu kan. Itu ntar dijelasin di sini background daripada si suhu tubuh. Dan aku suka banget penggunaan font-font yang lucu, tapi nggak terlalu banyak yang aku pakai agar aku nggak pusing gitu, tapi cukup membuat indah dipandang aja. Dan beberapa penggunaan warna aku suka banget yang pastel, meskipun hal-hal yang penting aku kayak highlight dengan warna yang kayak Tosca agak ngejreng gini dan kuning ngejreng gitu. Oh ya, jangan lupa aku suka banget menyertakan gambar, karena aku orangnya daripada aku nulis panjang-panjang cukup ngebaca dari gambar aja. Nah, itu balik lagi kan, bagaimana kita mengenal kita lebih jauh, kita akan tahu cara yang tepat untuk belajar yang lebih efektif. Nah, di sini aku sertakan beberapa gambar yang aku screenshot, lalu aku bisa modify, entah mau di crop atau mau di bagaimanakan, pakai Microsoft Word pastinya. Nah, ini untuk poin basic yang kedua, demam. Dari demamnya, apa itu demam, etiologinya, jenisnya, tipenya, klasifikasi, faktor yang mempengaruhi. Jadi aku tuh orangnya kayak kalau untuk rangkuman soka aku buat selengkap mungkin, tapi bagaimana untuk penyampaian di sokanya nanti itu merupakan hasil rumusan, hasil analisis aku dari semua materi ini. Jadi nggak kayak semuanya dibawa gitu, tapi lebih ke penekanan-penekanan pada poin tertentu aja. Jadi pasien itu yang mana sih dari sekian banyak klasifikasi ini misalnya. Nah, selanjutnya mekanisme. Hal yang paling penting juga dari semua penjelasan saat kita ngejelasin suatu keluhan adalah mekanisme. Jadi kayak buatlah mekanisme yang bagus sehingga kita nanti bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, untuk basic yang selanjutnya itu adalah virusnya itu sendiri. Jadi kalau untuk virus ya pasti rumah besarnya itu apa, terus bagaimana dia replikasi dan bisa menginfeksi suatu sel. Dan pada kasus kita ini dibawa oleh vektornya itu ya Aedes aegypti. Jadi ceritain juga kan morfologi sampai karakteristiknya.
sampai ke dengue fever. Itu apa? Karakteristik bagaimana? Nah, ini aku sebut dengan 15 poin. Jadi ada definisi, etiologi, epidemiologi, faktor resiko, klasifikasi, patogenesis, patofisiologi, kriteria diagnosis, manifestasi klinis, diagnosis banding, terapi, komplikasi, prognosis, pencegahan, DHP, IMC, dan patomekanisme. Tapi kalau misalkan teman-teman di tempat kampusnya nggak ada BHP atau Bioethical Humaniora Program dan IIMC itu kayak Islamic Insert, itu ya mungkin nggak harus nyertakan ya. Nah, kalau ini nanti kayak aku tuh orangnya suka banget mempertajam suatu perbedaan. Artinya kalau yang klasik dengue sama dengue yang lain-lainnya itu bedanya di mana. Terus yang kayak gini nih, poin-poin paling penting kayak warning signs itu harus aku matengin belajarnya, jadi aku bikin babnya lagi. Jadi lebih ke gimana kitanya sih mau membawakan kasus ini dengan maksimal. Jadi aku bikin rangkuman yang sedetail mungkin. Sampai akhirnya dari dengue fever menjadi dengue hemorrhagic fever, aku bikin juga rangkumannya sama 15 poin juga. Di sini kayak ada tabel grade. Biasanya semua penyakit yang ada grade-grade-nya gitu, aku selalu pertajam di situ pemahamannya karena pasti bakal dibulak-balik sama penguji untuk jadi suatu pertanyaan. Dan itu bisa aja ngecoh gitu. Nah, ini kayak manajemennya. Sampai ke pencegahan dan kontrol. Poin pertama, baca kasus yang teliti. Memang gak bisa dipungkiri, momen membuka lembar kasus di ruang ujian itu amat sangat menegangkan, panik. Tapi kita harus berusaha untuk tetap fokus dan menganalisis dengan tepat. Nah, ini ada lembar case-nya. Kenalilah identitas pasien dan highlightlah apa keluhan utamanya, karena dari sinilah kita berangkat. High fever yang bertahan selama 4 hari terakhir dengan onset yang mendadak, yang berlangsung katanya all day and night. Tak lupa kita lihat keluhan penyertanya apa aja dan pemeriksaan yang udah dilakukan apa aja. Untuk menegakkan, jangan lupa kita pastikan dari pemeriksaan penunjangnya didapatkan di sini limfositosis dan juga NS1 test positif. Nah, disinilah tegak daripada dengue fever, karena nggak ada demam yang lain kalau bukan demam dengue yang NS1 testnya positif. Mengapa? Karena dia memiliki antigen NS1. Kalau dia terinfeksi, maka antigen tersebut akan terdeteksi. Nah, itu lebih ke cara kita memahami satu kasus. Dan jangan lupa beresin bacanya sampai bawah. Kalau tidak lengkap kita bacanya, kita bisa jadi salah dalam diagnosis yang lengkap. Gak mungkin hanya diagnosisnya kita sebutkan dengue fever. Kita harus berikan diagnosis yang komprehensif. Apakah dia dalam keadaan yang shock, atau dia masuk klasifikasi yang hemoragik atau yang non-hemoragik, itu harus dibaca sampai habis. Itulah yang dimaksud dengan kita membaca kasus dengan teliti dan lengkap, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal. Poin kedua, analisislah dari keluhan utama. Ingat ya, berangkat dari keluhan utama. Poin ketiga, case review atau case overview cukup 1 menit aja. Ingat, time management ya. Nah, ini adalah lembar pertama yang aku tulis. Aku sebut juga dengan lembar alur diagnosis.
Atau orang-orang biasanya kalau pertama tuh bikin mind map. Nah, kalau aku bikinnya kayak gini. Lebih ke gaya masing-masing aja. Kalau di sini aku baca lembar kasusnya sambil aku tulis, oh pasien kita identitasnya siapa, lanjut keluhan utamanya apa. Di sini aku juga cantumkan faktor resiko untuk membantu aku mengetahui kemungkinan diagnosisnya juga mengarah kemana. Dan keluhan penyerta juga aku tulis di situ, serta pemeriksaan fisik didapatkan apa saja, lalu pemeriksaan penunjang ditemukan apa saja, dan sampai ke diagnosis final. Di situ aku bikin kayak apa aja sih emang yang dari situ aku tarik, poin-poin yang aku harus jelasin. Dan untuk klinis decompensated tinggi shock syndrome-nya aku akan menjelaskan dalam 15 poin. Ada definisi, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, klasifikasi, patogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis banding, terapi, komplikasi, prognosis, pencegahan dan kontrol, bioetik, humanioral program, Islamic insert, dan patomekanisme yang ada pada pasien. Poin keempat, presentasi. Ya, kira-kira berlangsung 18 menit. Bahan presentasinya ada 4. Lembar alur diagnosis, lembar mind map, lembar patogenesis dan patofisiologis, dan lembar patomekanisme. Poin kelima alias terakhir, menyertakan BHP dan IMC. Nah, 5 poin tadi masuk ke hal-hal yang harus dilakukan. Kalau kamu ngakuin 5-5-nya, kemungkinan besar kamu bakal lulus. Semangat! Tapi kalau kamu melakukan 5 hal yang tadi dengan hal yang terpenting, insya Allah kemungkinan besar kamu pasti akan mendapatkan A gendut. Apa sih hal terpentingnya? Yang terpenting pertama, reasoning. Semua data yang ditulis, semua pernyataan yang dilontarkan harus based on textbook, jurnal, pedoman WHO atau pedoman di Indonesia yang dipakai dan yang terupdate. Yang kedua, time management. Ingat, ini bukan tutorial, jadi jelaskan gambaran besar dan beberapa basic knowledge dan clinical science yang berkaitan dengan kasus. Jadi di sini memang digunakan banget cara kita menganalisis kasus, mana yang perlu kita jelaskan dan mana yang bukan prioritas atau nggak perlu dijelaskan. Yang ketiga, performance. Ini adalah kuncinya. Attitude dan cara penyampaian beneran. Kalau attitude ataupun cara penyampaiannya itu minus, jangan berharap untuk mendapatkan nilai A gendut.
Sekian tips soka dari aku, semoga bermanfaat. Bye-bye, see you on my next video.